warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas proyek sistem pembayaran SPP sekolah berbasis web. Tujuan disusunnya tugas proyek ini untuk memenuhi proyek akhir dari mata kuliah OOAD. Pertama, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya dulu. Ada Abdillah Prayoga Widianto. Lanjut ada Najmi Haki, saya sendiri. Wisnu Ariski Kurniawan, Isnan Ali, Faros Mubarok. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang kami untuk membuat proyek ini adalah membicarakan keuangan merupakan hal yang sensitif bagi kebanyakan orang. Dalam kasus ini yaitu pembayaran SPP sekolah, yang dimana jika terjadinya kesalahan atau miscommunication antar pihak siswa dan sekolah, itu merupakan hal yang sangat fatal. Oleh karena itu kami di sini ingin membuat sebuah dorongan di mana sistem yang membantu sebuah proses transaksi yang dilakukan antara pihak siswa dan sekolah dengan teknologi berbasis digital. Tujuan dari pembuatan proyek ini adalah pada mulanya mempunyai tujuan untuk mempermudah prosesi pembayaran SPP sekolah bagi pihak siswa dan sekolah tanpa harus adanya tatap muka. Dalam kata lain, sebuah pembayaran yang dapat dilakukan secara mobile atau di mana saja. Masuk ke pembahasan. Dalam kali ini ada bisnis proses manajemen pembayaran SPP sekolah. Yang pertama ada sistem berjalan. Observasinya, yang pertama kita bisa datang ke kasir. Kedua, memberikan NIS. Lanjut, TU menginput NIS dari siswa. Keempat, jika NIS tidak sesuai maka TU akan meminta ulang NIS dari siswa. Tetapi jika NIS sesuai maka siswa dapat melakukan transaksi pembayaran. Terakhir, setelah selesai transaksi, pastikan penerima kwitansi. Ya, seperti ini gambarnya. Selanjutnya ada sistem usulan observasinya. Yang pertama, siswa harus melakukan login terlebih dahulu. Kedua, sistem akan menampilkan halaman utama. Siswa diharuskan menginput NIS dan sistem langsung otomatis melakukan validasi. Yang keempat, jika tidak sesuai maka menu akan kembali ke input NIS siswa. Tetapi jika sesuai akan tampil menu pembayaran dan siswa dapat langsung melakukan transaksi. Lanjut, setelah transaksi selesai, maka sistem akan dengan otomatis mencetak kwitansi dari transaksi yang telah dilakukan. Dan terakhir, siswa menerima kwitansi dan bisa langsung melakukan logout. Contohnya seperti ini. Ya. Lanjut akan dibacakan oleh Isnan Ali. Use case atau pembayaran SPP sekolah. Use case merupakan pemodelan untuk menggambarkan kelakuan atau behavior sistem yang akan dibuat. Use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Berikut contoh gambarnya. Diagram activity atau peminjaman fasilitas. Activity diagram merupakan jenis diagram UML atau Unified Modeling Language yang menggambarkan aktivitas apa saja yang terjadi pada sebuah sistem. Secara umum, diagram ini menampilkan langkah-langkah proses sistem dari awal hingga akhir. Dari tahapan tersebut, kita dapat mengetahui kinerja sebuah sistem sejauh mana. Contoh gambar dari diagram activity login. Lanjut, sequence diagram atau peminjaman fasilitas. Sequence diagram atau diagram urutan adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menjelaskan dan menampilkan interaksi antar objek-objek dalam sebuah sistem secara terperinci.
Contoh gambar sequence diagram pendaftaran NIS. Dan yang kedua, contoh gambar sequence diagram pembayaran. Lanjut. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh Faros. Kelas diagram pembayaran SPP sekolah. Kelas diagram atau diagram kelas adalah salah satu jenis diagram struktur pada UML yang menggambarkan dengan jelas struktur serta deskripsi kelas, atribut, metode, dan hubungan dari setiap objek. Gambar di bawah. Deployment diagram adalah salah satu model diagram dalam UML untuk mengarahkan artefak dalam node. Deployment diagram digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antara software dan hardware. State matching diagram adalah teknik yang umum digunakan untuk menggambarkan behavior sebuah sistem. Hal ini digunakan untuk membantu analis, perancang, dan pengembang untuk memahami perilaku objek pada sistem. Di sini ada state diagram data siswa dan Perancang database adalah proses untuk menentukan isi dan pengaturan data yang dibutuhkan untuk mendukung sebagai rancangan sistem. Dan di sini ada foto IRM, entity, relationship modeling. Spesifikasi basis data. Berikut ini adalah struktur tabel yang digunakan dalam pembuatan database untuk peminjaman fasilitas dari IRM di atas. Sini ada struktur dari Porsche. Interface adalah tampilan visual sebuah aplikasi sebagai media untuk menghubungkan antar sistem dengan user pengguna. Tampilan tersebut bisa berupa bentuk, warna, juga tulisan, dibuat semenarik mungkin. Di sini ada dashboard. Ketika sudah masuk login, terus ada data siswa, ada data pembayaran. Setelah melakukan pembayaran akan menjadi kwitansi. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh Wisnu Arifi. Yang terakhir ada penutup. Kesimpulannya, setelah proyek ini dibuat, saya berkesimpulan bahwa segala hal yang dibuat harus dipertimbangkan dengan baik secara struktur dan berencana, di mana hal itu bertujuan agar proyek dapat terlaksana dengan baik dan tepat. Sarannya, sebenarnya dalam membuat proyek dosen dapat membimbing siswa dengan cara yang lebih baik lagi agar para siswa dapat mengerjakan proyek itu dengan baik dan benar. Dan diharapkan kedepannya ada sebuah dana tunjangan bagi para siswa yang akan membuat suatu proyek yang di mana proyek itu akan berguna untuk kampus pada akhirnya. Ya, mungkin segitu saja dari penjelasan proyek kami. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah balik teh.